Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat bergabung di channel YouTube saya. Saya buat YouTube ini sebagai media pembelajaran karena kita masih di masa pandemi. Nah, untuk pertemuan di mata kuliah sistem terdistribusi, pertemuan awal saya kasih form isian kepada Bapak Ibu untuk mengisi survei ya, apakah mata kuliah kita ini setiap kali pertemuan harus menggunakan aplikasi Zoom atau tidak. Dan hasil survei jawabannya tidak harus mesti menggunakan aplikasi Zoom. Makanya di pertemuan selama 1 semester ke depan ada beberapa yang mungkin nanti mengharuskan kita menggunakan aplikasi Zoom. Ada juga yang sifatnya saya membuat rekaman seperti ini dan saya share di YouTube seperti itu. Baik, di kesempatan kali ini kita coba kontrak kuliah untuk mata kuliah sistem terdistribusi. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah bertemu dengan saya di mata kuliah sebelumnya, itu tidak usah perkenalan lagi ya, karena sudah tahu lah. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru mengambil mata kuliah saya, ini perkenalkan profil saya tampilkan di slide. Bapak Ibu bisa membacanya, kemudian alamat rumah saya, kemudian nomor WA, kemudian alamat emailnya. Silakan Bapak Ibu untuk menyimpan nomor WA dan alamat email saya di masing-masing, karena selama 1 semester ke depan ada tugas yang sifatnya itu individu maupun kelompok yang mewajibkan Bapak Ibu harus mengirimkan tugasnya via email. Nah, mata kuliah yang saya ampuh, ini ada beberapa mata kuliah yang saya ampuh. Salah satunya adalah pengantar sistem informasi, kemudian pengantar teknologi informasi, komunikasi data, sistem terdistribusi, pemrograman PBO, kemudian sistem informasi geografis, sama manajemen bisnis. Nah, kebetulan di semester ini Bapak Ibu ketemu dengan saya di mata kuliah sistem terdistribusi. Kemudian profil saya berikutnya adalah riwayat pendidikan, bisa Bapak Ibu baca ya di slide saya tampilkan. Begitu. Nah, untuk kontrak kuliah ini karena kita di masa pandemi, jadi saya mengapresiasi sekali kehadiran Bapak Ibu, makanya kehadiran ini 40% poinnya. Kemudian tugas 20%, kemudian UASnya 40%. Nah, kehadiran ini sangat membantu nanti di dalam proses perhitungan nilai akhir atau pengolahan nilai akhir. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan Januari 2021 kita sudah tatap muka Bapak Ibu. Kalau nggak salah sih kalau kelas karyawan sudah 10 pertemuan atau belum. Nanti kita lihat saja. Nah, untuk silabus mata kuliah sister ini ada 11 modul yang harus kita selesaikan selama 1 semester. Yang pertama itu sekarang ya, silabus dan pengantar sistem terdistribusi, kemudian model arsitektur sistem terdistribusi, kemudian berikutnya itu ada komunikasi antar proses, kemudian ada pemrograman soket objek terdistribusi ya, sistem operasi terdistribusi, distribute file system, kemudian name service, konsistensi, kemudian peer-to-peer system, sampai yang terakhir itu adalah multimedia dan mobile computing. Nah, mudah-mudahan ini materinya cukup untuk materi sistem terdistribusi selama 1 semester ke depan. Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang sistem terdistribusi? Kalau Bapak Ibu sudah mengambil mata kuliah sistem informasi, kemudian sistem informasi manajemen ya, terus kemudian jaringan komputer, komunikasi data, ini hampir-hampir isinya itu di beberapa mata kuliah gabungan di beberapa mata kuliah yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, di slide saya tampilkan ini adalah salah satu contoh dari penerapan sistem terdistribusi. Ada Bapak Ibu bisa lihat di sini ada internet banking,
kemudian ada mesin ATM, kemudian ada mobile worker system, ya, kemudian ada multiplayer game online, kemudian ada aplikasi website. Di dalamnya ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu sehari-hari gunakan, Google, ya, kemudian GPS dan e-commerce lainnya. Nah, ini merupakan salah satu dari bentuk sistem terdistribusi. Berarti apa informasi yang ingin disampaikan dari slide ini? Nah, apa sih sistem informasi terdistribusi itu? Ya, kita coba bahas apa definisi dari sistem informasi terdistribusi. Sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Contohnya tadi di slide sebelumnya sudah saya tampilkan internet, kemudian intranet, kemudian mobile computing. Nah, yang di garis bawahinya itu adalah jaringan komputer. Makanya tadi saya di awal, Bapak Ibu yang sudah mengambil mata kuliah jaringan komputer, terus kemudian sistem informasi, pengantar sistem informasi, ya, sistem informasi manajemen, sama komunikasi data. Nah, karena pembahasannya tidak lepas dari beberapa mata kuliah yang pernah Bapak Ibu ambil sebelumnya. Kemudian manfaat dari sistem terdistribusi itu apa? Atau mengapa diperlukan sistem terdistribusi? Ada beberapa poin. Yang pertama adalah performance, kemudian distribusi, kemudian reliability, kemudian incremental growth. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Apa sih performance itu? Kemudian distribusi itu apa? Kemudian reliability itu apa? Jadi ini beberapa poin yang menjelaskan mengapa diperlukan sistem terdistribusi. Yang pertama adalah performance. Performance itu sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Kemudian distribusi. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan dan komersial. Kemudian berikutnya adalah reliability. Apa itu reliability? Reliability itu jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, ini yang menarik dari sistem terdistribusi itu, adanya reliability. Jadi bila terjadi kerusakan pada salah satu mesin, ini tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Ya, kemudian incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan berarti ya. Kemudian berikutnya adalah sharing data atau research. Nah, apa sharing data? Sharing data itu adalah segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, ya. Bisa meliputi hardware-nya, kemudian bisa juga meliputi software-nya. Kemudian berikutnya adalah communication. Menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Nah, dari beberapa penjelasan mengapa diperlukannya sistem terdistribusi ini, ya, sudah terjawab tadi. Dengan adanya sistem terdistribusi, maka beberapa pekerjaan kita, ya, itu akan sangat terbantu dengan adanya sistem terdistribusi. Performance-nya, kemudian distribusinya, kemudian reliability-nya, ya, kemudian incremental growth-nya, kemudian dari sharing datanya pun kita akan dipermudah dengan adanya sistem terdistribusi seperti ini. Nah, berikutnya ada model sistem terdistribusi. Ada apa saja? Ada sistem client server, kemudian sistem point to point, kemudian ada sistem tercluster.
Kalau sistem client server ini merupakan bagian dari model sistem terdistribusi yang membagi jaringan berdasarkan pemberi dan penerima jasa layanan. Ini juga sudah dibahas di mata kuliah jaringan komputer. Kemudian sistem point to point. Sistem point to point merupakan bagian dari model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien maupun server ya. Kemudian sistem tercluster adalah gabungan dari beberapa sistem individual yang dikumpulkan pada suatu lokasi, saling berbagi tempat penyimpanan, storage, dan saling terhubung dalam jaringan lokal ya. Nah, ini model sistem terdistribusi. Jadi beberapa materi sudah Bapak Ibu dapatkan sebenarnya di mata kuliah jaringan komputer. Begitu, ada client server, point to point, sama sistem tercluster. Kalau sistem point to point itu berarti model sistem terdistribusi di mana sistem dapat sekaligus berfungsi sebagai klien dan server begitu ya. Kalau cluster tadi gabungan dari beberapa sistem individual begitu. Nah, berikutnya adalah permasalahan dari sistem terdistribusi. Jelas pasti ada ada masalah, ada kelebihan, pasti ada masalah lah, ada permasalahan, itu sudah jadi hukum alam ya Bapak Ibu. Nah, permasalahan sistem terdistribusi ini masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain itu adalah software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur jaringan, kemudian kemudahan akses ke data yang di-share. Ini memungkinkan memunculkan masalah keamanan. Ya. Nah, itu beberapa permasalahan sebenarnya. Dengan adanya sistem terdistribusi ini, bagaimana cara merancang dan mengatur software dalam sistem terdistribusi. Artinya berarti harus terkoneksi, harus terdistribusi. Kalau bicara hulu ke hilir, nah seperti itu, harus terdistribusi semuanya. Berarti softwarenya harus bagaimana membuatnya. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Karena sistem terdistribusi ini kalau bisa saya katakan itu ruhnya itu adalah jaringan komputer tersebut. Karena yang menghubungkan dari satu dari satu ke yang lain itu adalah dengan media infrastruktur jaringan. Nah, kalau tanpa ada jaringan, nah bagaimana bisa sistem terdistribusi ini berjalan ataupun bisa terimplementasi. Makanya permasalahannya adalah poin kedua itu ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Sangat betul sekali ya. Kemudian karena dengan fasilitas sistem terdistribusi memudahkan akses data yang di-share. Nah, ini pasti akan memunculkan masalah keamanan. Nah, tugas kita nanti di beberapa pertemuan berikutnya itu bagaimana supaya kemudahan akses data ini yang di-share ini tidak minimal tidak memunculkan masalah di dalam keamanannya. Nah, ada beberapa poin nanti ataupun ada beberapa solusi yang harus diterapkan supaya kemudahan akses ini dan menjamin keamanannya begitu. Nah, itu permasalahan dari sistem terdistribusi Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah tantangan. Nah, tantangan dalam sistem terdistribusi adalah keheterogen komponen ya. Kemudian keterbukaan, kemudian keamanan. Ada 7 ya, kemudian scalability, 5 penanganan kegagalan, kemudian concurrency dan transparansi. Ini tantangannya nih. Tantangannya ada 7, heterogeneity ya, kemudian keterbukaan, keamanan, scalability, penanganan kegagalan, concurrency komponen, sama transparansi. Ini yang harus nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya di mata kuliah sistem terdistribusi. Nah,
Begitu Bapak Ibu. Ya, sampai sini. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Tinggalkan komentarnya di kolom komentar gitu. Selain kehadiran juga. Nah, ini saya tampilkan lagi slide di awal tadi. Ini adalah contoh dari sistem terdistribusi ya, ada internet, kemudian ada mobile computing, kemudian ada sistem otomatis bank ya, kemudian ada GPS, kemudian ada cloud storage. Nah, begitu. Kemudian manfaatnya tadi sudah disebutkan, ada performance, kemudian ada sharing data, ada reliability ya, kemudian ada communication. Nah, begitu. Sekali lagi, di dalam sistem terdistribusi ini tidak terlepas dari yang namanya jaringan, infrastruktur jaringan. Nah, ya. Dalam membangun sistem terdistribusi diperlukan infrastruktur utama pada aplikasi sistem terdistribusi, yaitu jaringan komputer baik dalam skala lokal ya, LAN, kemudian metropolitan, MAN, atau dalam skala luas atau yang kita tahu itu WAN ya, maupun skala global yang kita tahu internet seperti itu. Ditambah juga beragam perangkat keras dan lunak serta penggunaannya yang berada saling terkait dalam sistem jaringan yang membentuknya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, di dalam sistem terdistribusi itu ada beberapa infrastruktur yang utamanya itu adalah tadi jaringan komputer, baik skala LAN, kemudian skala metropolitan, kemudian skala luas maupun skala global. Jadi intinya sistem terdistribusi ini kalau kita bicara hulu ke hilir itu ya tadi harus saling terdistribusi gitu. Apa yang menghubungkannya? Ya jaringan komputer itu, infrastruktur dari jaringan tersebut. Baik tadi saya sebutkan, saya ulang, skala local area network, metropolitan, MAN atau secara global gitu dengan menggunakan internet. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuannya ya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan sedikit gambaran buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya bisa ketemu lagi. Ya, jangan lupa untuk kehadiran silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa nama dan NPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.